Nah jam 11 itu ketika dirasa udah nggak ada pengunjung lagi atau nggak ada pasien lagi, nah dia ya disuruh masuk ke ruangan itu lagi. Nah malam kedua itu disuruh nyopot semua pakaiannya gitu. Dan Nadia cuma nurut aja gitu. Nah malam itu Mbah Bejo melakukan hubungan intim sama Nadia itu, yang katanya ini adalah syarat agar kamu sembuh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah ngeklik video ini, dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah selalu nyempetin komentar dari setiap video-video yang ada di Mr. Manyun. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan tentang salah satu cerita, yaitu tentang seorang gadis yang dulu dia itu pernah menjadi budak nafsu seorang dukun. Kejadiannya itu kurang lebih sekitar 13 tahun yang lalu. Jadi di salah satu daerah ada seorang perempuan, namanya itu Nadia. Nadia adalah anak pertama dari pernikahan Pak Rozak dengan Bu Marni. Nah dulu Nadia itu waktu usianya masih sekitar 5 tahun, dia itu pernah diculik sama sosok Wewe Gombel. Waktu itu hari Kamis sore, kurang lebih sekitar mau maghrib gitu ya. Nah dia itu baru main gitu, main pasaran kalau bahasa Jawanya. Pasaran itu di samping rumah gitu. Nah ketika mendengar adzan maghrib, Pak Rozak itu nyuruh istrinya, yaitu Bu Marni gitu. Bu, anaknya disuruh masuk Bu gitu. Udah maghrib nih. Nah akhirnya Bu Marni itu langsung nyamperin anaknya gitu ya, yang sedang bermain itu di samping rumah. Ketika di tempat lokasi tempat yang tadi dibuat main Nadia, itu ternyata Nadia nggak ada di situ. Akhirnya bingung sampai muter 3 kali ya si Bu Marni ini. Akhirnya bilang ke suaminya, Pak, Nadia nggak ada gitu. Oh, kemana Bu? Nggak tahu, tadi di sini kok. Akhirnya dengan seperti itu Pak Rozak ngasih tahu ke tetangga yang lain gitu. Bilang kalau anaknya yang namanya Nadia itu hilang. Seketika itu orang-orang yang ada di kampungnya itu pada keluar semua gitu kan. Sampai kurang lebih jam 12 malam warga sekampung itu nyari Nadia itu di mana sih gitu. Nah sampai semua warga itu pada nyerah itu kan. Akhirnya jam 12 itu semua warga kembali ke rumahnya masing-masing, dan keesokan harinya ada salah satu tetangga yang dia itu punya lahan sawah dan jalannya itu melewati kuburan yang ada di kampungnya itu. Kurang lebih sekitar jam 6 pagi, tetangga itu ngelihat ada anak kecil, dia itu baru tiduran di bawah pohon yang paling besar yang ada di kuburan itu. Ketika disamperin gitu, ini kok anak Pak Rozak gitu, ini Nadia. Akan tapi kondisi Nadia itu mukanya itu pucat dan di pipinya seperti belepotan, kayak ada kotoran manusia gitu. Nah melihat yang seperti itu, akhirnya Nadia itu dibawa pulang dengan cara digendong itu sama tetangganya, dikasih lihat ke Pak Rozak. Pak Rozak, ini Nadia itu. Loh, ketemu di mana Pak? Itu di bawah pohon yang ada di kuburan yang paling besar itu. Astagfirullahaladzim, anakku, kamu kenapa? Nah, akan tetapi waktu itu setelah ketemu, Nadia itu jarang sekali ngomong. Ketika ditanya sama bapak ibunya,
kamu tadi malam kemana? Terus itu kok ada kayak kotoran manusia. Nah dia cuma bingung gitu, nggak tahu entah apa yang terjadi tadi malam. Nah ya udahlah, nggak apa-apa, yang penting Nadia udah pulang gitu, kata Bu Marni istrinya. Habis itu Nadia langsung dimandiin gitu, digantiin bajunya. Terus setelah kejadian itu Nadia menjadi sosok pendiam dan sering ngalamun, bahkan hampir setiap hari. Dan itu waktu jam-jam maghrib gitu ya, kurang lebih ya jam 6 sore. Nadia itu selalu mengalami kerasukan. Kerasukan itu kurang lebih sekitar 1 jam. Jadi biasa kan, karena Pak Rozak itu juga bisa ngaji, termasuk juga istrinya. Ketika melihat anaknya yang kerasukan itu ya udah dibacain ayat-ayat suci Al-Quran gitu. Dan paling selang beberapa menit itu sembuh. Dan itu hampir setiap malam. Nah, melihat anaknya yang seperti itu, ya mau gimana lagi. Jadi Pak Rozak itu kurang begitu percaya ya kalau yang namanya dukun itu anti gitu waktu itu. Nah ketika udah berjalan 10 tahun, Nadia itu belum kunjung sembuh. Jadi masih menjadi anak yang pemurung, terus suka ngelamun gitu. Nah akhirnya waktu Nadia itu usianya 15 tahun, ada salah satu tetangganya Pak Rozak yang ngasih tahu gitu ya, kalau di sana Pak ada seorang dukun namanya Mbah Bejo gitu. Wah dukun lagi itu, kata Pak Rozak. Enggak Pak, itu dukunnya udah sering nyembuhin orang-orang yang kerasukan, bahkan anak kecil yang rewel itu kalau dibawa ke situ pasti sembuh. Nah akhirnya saran Bu Marni mendengar yang seperti itu, akhirnya ya udah Pak, cobalah Pak itu. Sekali-kali moga aja bisa sembuh anak kita gitu. Nah akhirnya nyari waktu yang tepat, kalau nggak salah itu hari Minggu jam 8 pagi, Bu Marni, Pak Rozak, terus sama Nadia itu ke rumah dukun itu. Perjalanan ya ditempuh kurang lebih 2 jam. Nah sesampainya di dukun itu, Pak Rozak bilang itu kan, menjelaskan kalau kondisi anaknya itu seperti ini gitu. Bahkan dijelaskan juga kejadian 10 tahun yang lalu sama Nadia. Jadi Nadia dulunya pernah diculik sama Wewe Gombel. Ya yang jelas setelah kejadian itu Nadia menjadi anak yang seperti ini gitu loh. Suka murung, suka ngelamun, bahkan sering kerasukan. Nah akhirnya karena udah paham gitu ya, dukun itu menjelaskan kalau anak ini ada yang ngikutin gitu loh, ada yang suka sama jasadnya gitu loh, yaitu Wewe Gombel. Masa sih Mbah gitu? Iya betul itu. Ya udah gini aja, dukun itu bilang ini ada benda dan itu adalah berupa batu gitu ya, warna putih, terus dibungkus kain mori gitu, yang katanya itu bisa jadi penangkal ketika ada sosok makhluk itu yang mau merasuki si Nadia gitu. Nah akhirnya dengan sangat percaya ya Pak Rozak waktu itu, ya udah akhirnya batu itu disuruh nyimpen si Nadia. Dan sebelum pulang, Mbah Bejo itu yang dukunnya itu bilang kalau gini Pak, jenengan nyari waktu yang tepat besok atau kapan gitu kan, Nadia ini, anakmu ini ditinggal di sini selama 3 hari gitu. Gak apa-apa nginep di sini, toh di sini ada anakku yang usianya seumuran gitu. Nah jadi Mbah Bejo itu udah lama ya ditinggal sama istrinya, meninggal gitu istrinya. Akan tapi Mbah Bejo di rumah itu masih ada anaknya perempuan yang usianya ya sepantaran sama si Nadia ini waktu itu. Nah akhirnya dengan sangat percaya tanpa menaruh curiga gitu ya Pak Rozak ya, iya Mbah nggak apa-apa gitu, besok kalau ada waktu Nadia tak bawa ke sini lagi gitu. Nah setelah pulang dari si dukun itu kurang lebih selang 1 minggu ya, Nadia dibawa lagi ke dukun itu.
kurang lebih sekitar jam 8 malam gitu, Pak Rojak sama Bu Marni itu pulang dan Nadia itu ditinggal di rumahnya Mbah Bejo. Nah, selama 3 hari Nadia itu diobati gitu ya, diobati sama Mbah Bejo. Jadi di rumahnya Mbah Bejo itu ada satu ruangan khusus gitu ya untuk pengobatan. Jadi di situ itu ada kasurnya. Ketika Mbah Bejo melakukan ritual, meditasi, pengobatan pasien-pasiennya itu ya di situ gitu, di ruang itu. Nah, begitu juga yang terjadi sama Nadia waktu itu. Pas kurang lebih sekitar jam 11 malam, orang tuanya udah pulang gitu kan. Nadia itu disuruh tiduran di atas kasur yang ada di ruangan itu gitu kan. Akan tetapi ketika Mbah Bejo itu melakukan ritual penyembuhan terhadap si Nadia ini, selang beberapa menit gitu, karena Nadia itu kan udah beranjak dewasa ya, seusia 15 tahun, postur tubuhnya itu sudah bentuk kayak gadis gitu kan, sehingga lekuk tubuhnya itu dicermati sama Mbah Bejo gitu. Dan akhirnya Mbah Bejo melihat yang seperti itu, Mbah Bejo punya pikiran yang tidak-tidak gitu. Jadi malam itu, malam yang pertama itu Mbah Bejo itu seakan-akan kayak mengobati, akan tetapi tangannya itu sering nyentuh bagian-bagian vital gitu. Di situ Mbah Bejo cuma bilang sama Nadia kalau nggak apa-apa Duk gitu, kalau bahasa Jawanya, nggak apa-apa nak, ini cara pengobatannya seperti ini agar kamu dijauhkan dari sosok Wewe Gombel itu dan kamu nggak lagi kerasukan. Ya karena memang seorang dukun gitu kan, Nadia juga masih 15 tahun, ya udah ngangguk aja gitu. Nah, malam itu cuma terjadi seperti itu. Kemudian malam yang kedua itu si Nadia itu disuruh buka pakaiannya semua. Dan itu juga jam 11 malam. Jadi waktu-waktu itu di rumahnya Mbah Bejo itu udah mulai sepi gitu kan, karena memang seorang dukun yang udah terkenal. Jadi banyak sekali tamu yang datang ke rumah itu. Nah, jam 11 itu ketika dirasa udah nggak ada pengunjung lagi atau nggak ada pasien lagi, nah dia ya disuruh masuk ke ruangan itu lagi. Nah, malam kedua itu disuruh nyopot semua pakaiannya dan Nadia cuma nurut aja gitu. Nah, malam itu Mbah Bejo melakukan hubungan intim sama Nadia itu, yang katanya ini adalah syarat agar kamu sembuh. Nah, jadi setelah malam yang kedua itu dan malam yang ketiganya, Mbah Bejo sering sekali kumpul dan melakukan hubungan istri sama Nadia itu tanpa diketahui anaknya dari Mbah Bejo. Nah, singkat cerita, ketika sudah 3 hari gitu kan, pagi harinya itu dijemput sama Pak Rojak gitu. Terus ketika Nadia itu mau dibawa pulang, dukun itu atau Mbah Bejo bilang sama Pak Rojak kalau ini adalah pengobatan yang pertama Pak gitu loh. Jadi pengobatannya harus bertahap karena anakmu itu udah dirasuki selama 10 tahun sama sosok Wewe Gombel itu gitu. Nah, mendengar penjelasan dari dukunnya itu, Pak Rojak ya, iya Pak, nah terus bagaimana gitu. Yaudah, Nadia setiap seminggu sekali dibawa ke sini dan karena ritualnya malam hari, Nadia disuruh nginep selama 1 malam. Pak Rojak ya mengiyakan gitu. Nah, kurang lebih berjalan sekitar 3 bulan, Pak Rojak itu ngerasa ada kejanggalan dan keanehan-keanehan. Termasuk juga Bu Marni ketika ada di rumah. Nah, jadi Pak Rojak kurang lebih sekitar jam 8 malam dan itu malam Jumat, Pak Rojak itu dikagetkan sama sosok kakek tua. Mukanya itu sangat keriput. Kakek tua itu pakai jubah putih gitu loh, pakai ikat kepala juga. Itu jam 8 malam itu, sosok itu berdiri tepat di depan pintu rumahnya. Jadi waktu Pak Rojak itu mau ngerokok di teras gitu kan, ketika pintu dibuka itu kaget gitu, kok
ada sosok kayak gitu gitu loh. Karena saking takutnya, pintunya ditutup lagi selama beberapa detik itu, diintip dari kaca jendela, oh nggak ada. Akhirnya dari situ muncul kecurigaan tentang apa yang dialami anaknya, yaitu Nadia. Bahkan Bu Marni itu juga sering mimpi itu ketemu sama sosok yang pernah dilihat Pak Rozak. Dan lagi-lagi sosok itu cuma diam di mimpinya itu. Nah, salahnya Pak Rozak sama Bu Marni, hal itu diceritakan ke Mbah Dukun itu, yaitu Mbah Bejo. Waktu nganter Nadia gitu loh, ketika karena seminggu sekali itu disuruh nginep ke sana si Nadia itu. Nah, ketika nganter gitu, Pak Rozak cerita kalau di rumah sering ada kayak gini, Mbah. Gitu. Nggak apa-apa, itu cuma penangkal agar Nadia itu aman gitu. Oh, gitu ya, Mbah. Ya udah, percaya gitu aja si Pak Rozak gitu. Nah, jadi setiap seminggu sekali Nadia itu seakan-akan kayak diantarkan sama bapaknya untuk pergi ke seorang dukun yang ternyata dukun itu mencabuli anaknya sendiri tanpa disadari. Dan Nadia memang disuruh merahasiakan semua itu, yang katanya itu gini, nak, kita melakukan hubungan ini adalah sebagai syarat agar kamu cepat sembuh gitu. Jadi selalu kata-kata seperti itu yang dilontarkan Mbah Dukun ke Nadia, sehingga Nadia ya percaya. Bahkan ketika ada di rumah, karena memang seminggu sekali ya datang ke dukun itu, bahkan hampir setiap hari Nadia itu ingin diantarkan sama bapaknya pergi terus atau nginep terus di rumahnya Mbah Dukun itu. Akan tapi karena memang waktu itu Nadia masih sekolah gitu kan, ya bisa nggak bisa harus seminggu sekali main ke dukun itu. Jadi setiap harinya, entah di sekolah, entah di mana waktu main gitu, Nadia selalu terbayang-bayang wajah si dukun itu atau Mbah Bejo itu. Yang menurut Nadia, Mbah Bejo itu orangnya gagah, ganteng gitu. Entah karena apa, mungkin batu yang dulu pernah dikasihkan sama Nadia yang katanya disuruh nyimpen itu, mungkin itu adalah lantaran agar Nadia itu tergila-gila sama Mbah Bejo. Nah, kurang lebih sekitar 3 bulan itu, akhirnya ada salah satu tetangga, yaitu tetangganya Mbah Bejo, yang setiap hari atau setiap minggunya itu memperhatikan itu ya kondisi rumah Mbah Bejo. Dia itu kok melihat ada bapak yang selalu bawa anak gadisnya, terus waktu pulang kok anak gadisnya nggak dibawa gitu. Oh, ternyata diketahui kalau si gadis itu disuruh nginep di Mbah Bejo gitu. Nah, terus salah satu warga itu punya pikiran kalau wah, Mbah Bejo kan udah lama ditinggal sama istrinya, dan di rumah itu cuma ada anaknya dan itu perempuan. Wah, jangan-jangan gadis itu malah dimainin sama Mbah Bejo gitu. Nah, kecurigaan itu akhirnya dikasih tahu ke tetangga-tetangga yang lain gitu. Dan suatu ketika Nadia itu nginep lagi ya di rumah Mbah Bejo, ada kalau 10 orang itu ngintip aktivitas Mbah Bejo di malam hari ketika si Nadia di situ. Nah, terus diintip itu ya kurang lebih sekitar jam 11 malam. Betul, orang-orang itu melihat kalau Mbah Bejo sedang melakukan hubungan intim sama si Nadia itu atau gadis kecil itu. Nah, melihat yang seperti itu, akhirnya digeruduk gitu ya, atau digerebek gitu ya rumahnya. Jadi satu kampung yang ada di kampungnya Mbah Bejo itu rame. Terus ada sebagian warga yang masa gitu ya, kalau bajingan kamu ini dukun cabul gitu. Nah, akhirnya ada salah satu warga yang memang kenal sama si Nadia ini gitu. Karena bapaknya itu ternyata teman lama. Nah, akhirnya dihubungi gitu kan. Pak Rozak, ini ada masalah, ini ada anakmu di sini. Ada masalah apa ya? Nggak tahu, ini rame-rame gitu. Yang jelas anakmu udah disetubui sama Mbah Bejo gitu. Nah, mendengar yang seperti itu, akhirnya
Pak Rozak sama Bu Marni itu langsung meluncur gitu ya ke rumahnya Mbah Bejo. Nah, astagfirullahaladzim, mana aku diapain gitu kan. Nah, setelah itu akhirnya dari semua warga yang ada di situ ada yang bilang ke kantor polisi. Nah, malam itu juga akhirnya Mbah Bejo itu dibawa ke kantor polisi untuk dimintain keterangan atas kejadian yang dialaminya itu. Nah, akhirnya Nadia itu dibawa pulang gitu kan. Nadia cuma nangis terus, bingung ini ada apa itu. Nah, sesampainya di rumah Nadia itu diinterogasi gitu sama bapak, sama ibunya, bahkan sama saudara-saudara yang lain atau tetangga-tetangga yang lain. Nat, kamu diapain aja sama dukun itu gitu. Nadia ya karena memang dari awal udah kayak dihipnotis gitu ya pikirannya. Terus Nadia juga disuruh merahasiakan tentang hubungan itu. Dia nggak mengakui ada kalau 3 jam. Sampai orang-orang itu pada putus asa gitu ya, menanyakan hal itu sama Nadia. Akhirnya kurang lebih sekitar jam 12 malam, Nadia itu bilang sama ibunya. Bilang kalau, Bu, aku sering diginiin sama Mbah Dukun gitu. Nah toh gitu kan, kalau bahasa Jawanya gitu. Akhirnya Bu Marni itu bilang sama suaminya, Pak, anakmu ternyata seperti ini kan gitu loh. Berarti betul menurut warga yang ada di kampungnya Mbah Bejo itu. Wah, betul-betul kurang ajar itu dukun itu. Nah, setelah itu karena beritanya itu sampai ke sana sini gitu kan, ada salah seorang kiai yang ahli spiritual juga. Ketika mendengar berita itu, kiai itu kurang lebih sekitar jam 8 pagi dia itu berkunjung gitu ya ke rumah Pak Rozak untuk melihat kondisi si Nadia itu. Nah, pagi itu Nadia memperlihatkan batu yang dikasih kain mori itu ya, yang dari Mbah Bejo itu, yang katanya itu buat penangkal agar sosok Wewe Gombel itu nggak merasuki Nadia gitu kan. Wah, apaan? Ini tuh batu yang dikasih kodam, wujudnya itu kakek tua yang pakai ikat kepala dan pakai jubah warna putih gitu. Dia itu bilang seperti itu. Akhirnya Pak Rozak, wah betul itu Pak, memang di rumah ini sering sekali muncul sosok yang seperti itu. Bahkan istriku sering mimpi ketemu sama sosok itu, yang katanya Mbah Bejo itu sebagai penangkal. Wah, apa ini, enggak, ini malah justru anakmu yang seakan-akan kayak dihipnotis Mbah Bejo agar selalu ingin ketemu Mbah Bejo. Oh, astagfirullahaladzim, ya Allah, nak nasibmu gitu. Jadi sambil ngelus dada gitu ya Pak Rozak tentang apa yang menimpa anaknya itu. Nah, akhirnya setelah itu Nadia itu sembuh gitu ya. Setelah 10 tahun lamanya Nadia akhirnya dipegang sama si kiai itu. Nadia diruyah, terus dibuatin ramuan. Akhirnya selang 1 minggu setelah kejadian Mbah Bejo ketangkap polisi gitu ya, Nadia itu sembuh gitu. Dan untungnya Nadia itu nggak hamil. Tapi ya walau bagaimanapun Nadia tetap sangat terpukul gitu kan atas kejadian yang pernah dialaminya itu. Nah, akhirnya Mbah Bejo entah divonis berapa tahun waktu itu. Yang jelas Mbah Bejo saat ini udah meninggal dunia dan Nadia sekarang udah menjadi anak dewasa gitu ya. Dan mudah-mudahan cerita ini bisa memberikan pelajaran buat teman-teman semua juga. Kita perlu hati-hati juga walaupun itu adalah seorang dukun, entah siapa, yang jelas itu orang lain yang mereka itu juga manusia, mereka juga punya nafsu gitu loh. Jangan sampai anak kita mengalami hal yang sama seperti si Nadia ini gitu. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku ceritain untuk cerita kali ini. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.